Langsung ke Bang Palmer. Bang Palmer, apa kemudian dampaknya? Ada pernyataan dari para terpidana yang sebelumnya pada saat diperiksa mengaku ada lima orang ini mengaku bahwa ada 3 DPO, lalu mencabut 3 DPO, lalu kemudian sekarang muncul lagi bahwa menegaskan bahwa DPO-nya benar Peggy Setiawan. Dampaknya apa untuk kasus ini, Bang? Sebelum saya masuk ke pertanyaan itu ya, saya juga agak sedikit menaruh perhatian. Kenapa begitu tinggi sekali perhatian media terhadap kasus ini? Ini kan kasus lanjutan saja, ada yang DPO belum diselesaikan, kira-kira begitu ya. Ini pemberitaan kasus pembunuhan Vina ini mengalahkan berubahnya makan siang gratis menjadi sarapan gratis. Kalah berita itu, tidak menjadi sorotan media itu. Justru ini lebih menarik ya. Kita tahu memang pidana selalu menarik untuk menjadi bahasan ya. Pornografi, pidana, dan korupsi. Itu menjadi topik yang paling hit di dalam semua media. Nah, terus terhadap apa dampaknya? Ya, apa dampaknya terhadap dengan diberitakan? Saya coba urai sedikit ya. Dulu kan ada yang jelaskan Pak Arihantus tadi ada 11 DPO. Nah, terus polisi dicecer lah sama pihak-pihak. Kok kenapa yang 3 lagi atau sekian lagi sisanya ini kan sudah menjalani hukuman, kok masih tersisa? Nah, terus kemudian ditangkap, benar dong. Jadi artinya ditangkap 1 di luar yang 8 ini. Kalau benar ditangkap 1 tambah di luar 8, benar dong polisi selama ini lengah, tidak menangkap 8 orang ini yang dihukum, 1 lagi belum atau berapa lagi belum. Terhadap tuduhan itu polisi benar harus menerima itu dituduh. Terbukti ada tersangka baru. Ya kan? Benar dong? Itu satu hal. Itu satu hal. Terus kedua, apakah orang ini benar? Sebagai itu mangga apa dampaknya terhadap perkara, apakah pengaruhi hakim bagi penyidikan satu perkara itu tidak perlu terlalu hiruk pikuk dengan segala sorotan. Jadi jalan saja di koridor, buktikan dengan alat bukti yang kuat supaya itu benar-benar ada bukti bahwa itu adalah terlibat pelaku. Kita harus lepaskan, oh ini ada karena ada pengakuan dari narapidana, terus dia sadar, dan sebelum ada mencabut. Itu semua boleh baru bukti permulaan. Tetapi ketika untuk di cross check, disitulah kebenaran material harus muncul. Apakah hasil pemeriksaan labnya juga mendukung? Misalnya kan diberitakan ada cat motor apa. Tapi hati-hati, ini sudah 8 tahun. 8 tahun dari kejadian ke sekarang. Saya ingat dulu kasus pembunuhan Dice, ya, tahun 86. Saya ingat juga pembunuhan Letkol Stephen Adam. Bagaimana cara penyidik itu harus menyajikan dengan baik dan harus konsisten. Ini kan Bang Palmer, tapi keabsahan dari kesaksian para terpidana ini seperti apa untuk mengetahui bahwa itu benar-benar valid apa yang disampaikan begitu? Sesungguhnya keterangan saksi 1 adalah bukanlah keterangan saksi. Ya, unus testis yang kita sering sebut. Nah, tentu dia harus didukung oleh alat bukti lain, harus minimum 2 alat bukti, dan walaupun ada 100 alat bukti harus mempunyai kesesuaian yang saling mendukung. Tapi 2 alat bukti yang saling mendukung sudah merupakan bukti persyaratan permulaan yang cukup. Bukti yang cukup lah. Itu ya, 2 alat bukti yang harus, karena di pasal 1 butir 14 atau butir 18 KUHP itu mengatakan ketika seseorang ditetapkan untuk menjadi tersangka, penyidik itu harus mempunyai keyakinan sama seperti hakim bahwa inilah tersangkanya, barulah dia ditetapkan jadi tersangka. Karena sebelumnya itu dia belum tersangka, baru diduga, baru apalah namanya, sebagai terlapor saja, banyak status dia. Tapi ketika sudah dihadirkan 2 alat bukti, nah apa itu pertanyaan tadi? Apakah itu nanti akan membingungkan? Publik sudah jelas dibingungkan, ya kan? Dibilang itu sudah 8 orang, ternyata ada 1 lagi. Itu udah jelas polisi salah lah. Ya, terlambat, salahnya terlambat. Hanya itu ya, menangkapnya gitu loh. Tetapi membingungkan tidak kepada hakim? Saya kira tidak. Sepanjang disajikan proper, baik, alat buktinya kuat, ya saya kira tidak ada masalah. Jalan terus. Tetapi jangan pernah terburu-buru menetapkan tersangka, karena itu akan menjerat. Jangan orang juga mengatakan buru-buru amat, ada yang mau diangkat-angkat nih supaya yang sebelah sana nggak perlu jadi perhatian gitu ya.
Jangan sampai begitu. Oke. Kita punya polisi harus bagus, rakyat memerlukan polisi yang Iya. kuat. Tapi jadi Oke. serba salah, Bang. Nggak boleh buru-buru, tapi kalau kelamaan juga kok lama banget. Di-push begitu ya? bingung, Iya. polisi juga posisinya jadi serba salah. Memang di situ selalu dilema. Di situlah maka polisi disekolahkan. Oke. Oke. Bukan disekolahkan teknik menyidik, tapi juga harus memperhatikan opini masyarakat tanpa meninggalkan sistem pembuktian yang benar. Karena Oke, itulah polisi baik. kita. Ke Pak Arianto bagaimana? Ini kalau misalnya kita kan melihatnya seakan-akan sekarang ini seperti benang kusut begitu ya. Nah, paling tidak dibutuhkan tidak untuk mengetes kebohongan dari para terpidana itu untuk Ya. secara clear begitu, terang beneran. Betul. Jadi begini ya, 2016 polisi sudah kerja menurut pengamatan saya sudah perfect. Karena berhasil memenjarakan orang. Meskipun menyisakan 3 DPO yang jadi sekarang jadi polemik karena Iya. pemberitaan sepotong-sepotong itu. Nah kemudian, tapi kerja perfect daripada polisi itu ternyata kan masih diragukan, dicurigai bahwa itu tidak benar. Dan kalau saya melihat kasus ini ya, saya juga bingung juga melihat gitu ya. Ketika itu saya sayangnya nggak ikut di dalam satu sidang itu ya. Iya. Hanya dengan bukti-bukti yang seperti itu ya, contoh ya, tidak digunakannya pemeriksaan DNA pada sperma, ini sperma siapa dan ini siapa. Iya. Itu biasanya itu digunakan kalau ada kasus perkosaan. Kalau pakai scientific itu baru dihadirkan gitu ya. Kemudian ada keterangan yang berbeda-beda itu ya. Kalau kemarin waktu kasus Sambo itu kan pakai lie detector segala itu. Iya. Nah makanya itu ya sekarang nih kalau saran saya kan, dengan menghadapi seperti ini, penyidik ini sekarang ini di samping dia dengan semangat dan kecepatan dan kejujuran, dia harus kerahkan semua scientific crime investigation itu tadi. Periksa seperti ini sekarang kan beda-beda itu keterangannya, ini tersangka ini. Periksa pakai lie detector. Walaupun katanya Pak siapa tuh ahli psikologi itu katanya itu nggak ada gunanya untuk lie detector, tapi itulah satu-satunya alat yang kira-kira bisa menambah kepercayaan publik ya Iya. bahwa itu benar. Kemudian gunakan para psikolog itu untuk memberikan Oke. opini. Jadi intinya gini ya, polisi sekarang ini di samping sungguh-sungguh dengan semangat yang tinggi, Iya. tolong ditambah dengan alat pendukung yang kuat sehingga tidak sampai terjadi lagi pembuktian di pengadilan yang simple kemudian menyimpulkan yang sangat dahsyat itu tadi gitu. Karena kalau tanpa itu ya pasti nanti akan tetap diragukan. Oke. Kalau pandangan saya ya, dulu yang 2016 sampai diputus itu yang perlu dipertanyakan bukan hanya polisinya, tapi juga bagaimana jaksa meneliti berkas itu kok bisa diterima jadi penuntutan. Iya. Juga harus diteliti lagi bagaimana dulu proses pengadilannya itu, penelitiannya itu, apakah hakim waktu itu nggak menyecer untuk saya nggak percaya ini saling bohong apa nggak, kenapa nggak kok kemudian langsung diputus gitu kan. Itu juga harus diaudit berarti Pak ya? Iya. Ya diaudit kemudian, tapi kenapa kalau memang ini masih salah, ketika dibanding kan tetap diloloskan juga sampai ke Mahkamah Agung, sampai kasasi dan sampai inkrah. Jadi kalau ada usul audit investigasi yang kemarin itu, Menyeluruh kalau saya gitu ya? pribadi saya nggak setuju audit investigasi kalau cuma penyidikan. Buat apa? Harusnya semuanya ini untuk memperbaiki sistem hukum kita ini gitu. Baik. Baik. Gitu. Saya ingin ke Mbak Putri. Mbak Putri, dasar keraguan Anda dari hasil penyidikan polisi ini kan salah satunya adalah pernyataan dari 5 terpidana yang kembali mengutarakan bahwa membenarkan bahwa Peggy adalah otak pelaku pembunuhannya. Lalu kemudian ada usulan untuk membawa mereka ke Jakarta untuk lie detector. Nah, apakah ini nanti juga akan menjadi dasar Anda untuk menambah keyakinan terhadap hasil penyidikan itu? Seperti apa Mbak sebenarnya Mbak? Iya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hotman kemarin, terhadap penetapan tersangka ini kan terlalu cepat dan terburu-buru dan hingga akhirnya menimbulkan keraguan. Nah, kenapa Bapak meminta untuk membawa para terpidana tersebut untuk dites kebohongannya? Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu petunjuk yang meyakinkan kita bahwa memang benar adanya keterangan dari mereka itu. Karena kan kita sangat meragukan ya, dari 5 orang terpidana itu semulanya mengakui, kemudian tidak, sekarang ada 1. Nah, ini sebenarnya kita yang dibuat bingung sendiri dengan keterangan mereka, begitu Mas. Oke. Iya, tapi begini, Mbak Putri juga sudah mengumpulkan paling tidak informasi-informasi yang memang menguatkan bahwa pada saat itu di persidangan, tadi Pak Arianto juga kan sempat menyatakan bahwa ini sebaiknya diaudit secara menyeluruh begitu. Hingga persidangan juga apakah sempat disampaikan bahwa ada keterangan-keterangan yang berbeda begitu?
Di keterangan saat di persidangan yang kami baca itu memang ada keterangan yang berbeda, Mbak. Tapi namun dalam keterangan perbuatan mereka ini saling mengakui begitu. Jadi tidak ada yang terbantahkan. Jadi untuk atau perbuatan melimpahkan mereka kepada mengakui, orang tapi lain. yang berbeda itu apa, Mbak, Iya. keterangannya? Tidak. Maksudnya yang berbeda itu dari saksi yang lain ya, bukan saksi terpidana ya. Oke. Tapi dari saksi terpidana itu mereka ini mengakui masing-masing peranannya, termasuk menyampaikan peranan si Peggy, peranan si Andi, dan peranan si Dani begitu. Jadi kalau seandainya ini pun harus tidak ada, harus dihilangkan. Nah, pertanyaan kami ya itu tadi kata Pak Arianto, berarti kan lembaga ini bukan hanya Polri yang harus diperiksa, harus diaudit. Berarti kejaksaan dan pengadilan itu harus tetap diperiksa juga, karena tidak bisa mendeteksi keterangan dari para terpidana mana yang benar, mana yang salah. Karena sudah terjadi produk hukum ini kan, Mbak. Oke. Iya. Ya, Mbak Putri, di luar itu semua, di sisi lain ini Peggy saat ini juga tengah mengajukan gugatan pra-peradilan nih. Ada kemudian pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa Peggy sebenarnya berada di Bandung pada saat kejadian, tidak berada di lokasi, sehingga ini menguatkan alibinya Peggy tidak berada di sana. Nah, ini bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Vina? Ya tentunya itu hak dari Peggy dan kuasa hukumnya ya, dan haknya keluarganya Peggy untuk mencari keadilan. Kalau kami kan di sini melihat saja bagaimana nanti perjuangan dari keluarga Peggy. Tentunya kami akan menerima segala sesuatu hasilnya, Mas. Silakan saja, karena itu hak dari seorang tersangka untuk melakukan upaya hukum begitu. Ada komunikasi, Mbak, antar kuasa hukum Peggy dan juga Vina? Dalam beberapa hari ini kami tidak ada komunikasi sih. Sewaktu penangkapan Peggy saja kami komunikasi dan kami sudah menyampaikan perihal tersebut. Silakan lakukan upaya hukum untuk membela Peggy kalau memang diyakini Peggy itu bukan pelakunya begitu. Iya. Mbak Putri, kita nanti juga akan membahas lebih lanjut ya. Tadi juga dikatakan Pak Arianto ya sah-sah saja sebenarnya kalau untuk menghadirkan para terpidana ini dengan tes kebohongan begitu ya. Tapi langkah selanjutnya seperti apa dari kuasa hukum keluarga Vina kita bahas usai jeda ya Mbak ya. Kami segera kembali.